Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim wal Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat hidup di alam dunia, masih panjang umur, masih diberi sehat walafiat, iman dan Islam serta taufik hidayah sehingga kita mau melakukan kewajiban kita salat zuhur berjamaah dan mau meluangkan sebagian waktu kita untuk menambah pengetahuan kita tentang syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita 2 minggu yang lalu adalah babu mubtilatus shalah. Bab yang membahas tentang perkara-perkara yang bisa membatalkan salat, ya. Di antara perkara yang bisa membatalkan salat yang sudah kita bahas adalah berbicara dalam salat bisa membuat salat kita batal, ya. Berbicara ini apabila dengan syarat yang membatalkan apabila dilakukan 4 kalimat atau lebih, ya, 4 kalimat atau lebih. Menurut sebagian pendapat ada berpendapat 6 kalimat atau lebih, ya. Ini dikatakan ucapan yang banyak atau bicara yang banyak. Bicara yang banyak dalam sholat yaitu 4 kalimat atau lebih. Ada yang mengatakan 6 kalimat atau lebih. Jika dikerjakan dalam sholat sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Karena dikatakan kalam katsir, ucapan yang banyak, ya. Akan tetapi jikalau kurang dari 4 kalimat, ya, dan dia mengucapkannya dalam kondisi lupa, berarti ini dikatakan ucapan yang sedikit, nggak banyak, ya. Dia ngobrol sama temannya, tapi dia lupa lagi sholat, ya. Maka ini hukumnya bagaimana? Kalau dia tidak sengaja dan kurang dari 4 kalimat, maka sholatnya tidak batal. Jelas kira-kira, ya. Begitu juga, ya, bicara yang sedikit ini tidak batal. Yang pertama kalau kondisi lupa, yang kedua kalau kondisi dia jahil, bodoh. Orang nggak ngerti hukum, tapi ini bodoh ada 2 macam. Karena sudah diterangkan tuh, ya. Ada bodoh yang dimaafkan, ada bodoh yang tidak dimaafkan. Ma'dzur wa ghairu ma'dzur. Bodoh yang dimaafkan orang yang baru masuk Islam. Wajar kalau nggak ngerti, Ustaz saya nggak tahu sholat itu nggak boleh ngomong. Nah, emang kenapa? Baru masuk Islam kemarin, nah nggak apa-apa. Ya belum sempat belajar. Ya, atau jauh dari ulama, di kampungnya nggak ada ulama sama sekali, nggak ada tempat bertanya, sehingga nggak ngerti hukumnya, taunya Islam aja, sholat aja, nggak tahu hukum seperti apa. Ya ini pun dimaafkan. Tapi kalau model kayak kita, ya di Jakarta ini yang majelis taklim berjamur di mana-mana, tiap masjid, tiap musola ada majelis taklim, cuma kita aja malas hadir. Ini bodoh tapi tidak dimaafkan, gitu ya, karena Anda sendiri yang membuat diri Anda bodoh. Kenapa nggak hadir majelis taklim, gitu ya? Kenapa nggak nanya sama ulama, sama kiai, sama ustaz? Ini bodoh tidak dimaafkan. Tapi saat ini terjadi ada orang bodoh yang dimaafkan berbicara dalam sholat kurang dari 4 kalimat, sholatnya sah, nggak batal. Jelas? Begitu juga idza sabaqa lisanuhu, kalau keceplosan, nggak sengaja, refleks ngucap, ya. Kan ada orang latah gitu, ya. Begitu lagi sholat tiba-tiba ada suara kucing, ya, jatuh dari genteng, kumprang, ya. Kaget dia, ya. Apa kagetnya bisa orang kaget, ya. masa bisanya, ya. Kaget lagi sholat nih tanpa dia sengaja, ya. Memang dia latah, ya. Kadang ada yang latah, gimana bisa ditahan? Ini pun kalau sedikit kurang dari 4 kalimat dimaafkan, nggak apa-apa, ya. Kemudian bagaimana kalau mengucapkan 1 huruf dalam sholat, 1 huruf doang, ya. 1 huruf ini sebenarnya nggak batal walaupun sengaja, nggak batal sebenarnya, kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama kalau 1 huruf dipanjangin, a nggak batal, cuma kalau ini batal, karena sama saja mengatakan 2 huruf, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau 1 huruf dipanjangkan berarti ada 2 huruf tambahan, ya. Berarti hamzah sama waw. Kalau i hamzah sama ya berarti 2 huruf batal, ya. Cuma kalau a nggak batal, i nggak batal, ya. Begitu juga 1 huruf bisa batal kalau 1 huruf bisa dipahami, ya. Dalam bahasa Arab ada 1 huruf bisa dipahami seperti i, artinya dengarkan, simak dengan baik, i, ya. Qi, hati-hati, bahasa Arab artinya, ya. Ini bisa, ini huruf seperti ini walaupun 1 huruf batalkan. Cuma nggak tahu di bahasa kita ada nggak bahasa Indonesia 1 huruf bisa dipahami? Ada? Nggak ada, ya. Kita paling 2 huruf minimal. Misalnya menyuruh orang diam, berarti kan S sama T, gitu kan? Huruf batal dah, ya. Kalau misalnya larang orang berarti sama H, huruf batal.
Cuma kalau bahasa Arab satu huruf itu bisa memiliki arti. Di kita kayaknya belum ada nih. Ya. Ya. Yang ini satu huruf memiliki arti diucapkan dalam sholat batal. Yang ketiga satu huruf ya, tapi dia mengucapkan dengan niat main-main dalam sholat. Ya. Satu huruf bercanda sama temennya. Bercanda sama temennya lagi sholat, batal. Pokoknya main-main dalam sholat bisa membatalkan walaupun cuma satu huruf saja. Ya. Udah kita bahas juga kemarin bagaimana kalau seandainya dia berbicara dengan Al-Quran, tapi ada arti perintah untuk seseorang. Ya, misalnya bagaimana ketika lagi sholat ada orang mau masuk rumah kita, Hafid, mau masuk ya? Kita lagi sholat gimana ngomongnya ini? Ya, baca aja ayat Al-Quran. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu ya dalam kondisi yang selamat dan aman. Kan artinya begitu. Berarti yang dengar juga paham. Boleh sebelum masuk nih sama Hafid. Karena kita lagi sholat, tapi kita nggak ngomong, tapi pakai kalimat Al-Quran. Gimana hukumnya nih? Ini ada 4 kondisi, 4 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia niat cuma baca Quran, nggak apa-apa, nggak batal. Yang kedua, kalau dia cuma niat memberikan informasi nyuruh masuk, batal sholatnya, karena sama saja seperti ngomong. Ya. Yang ketiga, kalau niat dua-duanya, saya niat baca Quran, emang pas lagi baca ayat itu, plus juga ngasih tahu sekalian, gimana? Nggak batal, karena ada niat baca Qurannya di situ. Yang keempat, nggak niat apa-apa, nanti nggak baca ayat itu, ya nggak niat apa-apa, tapi berbarengan kan sama orang pengen masuk, maka sholat batal. Jadi ada 4 kemungkinan, tergantung niatnya masing-masing. Jelas kira-kira nih? Oke. Ini udah kita bahas tuh 2 minggu yang lalu. Sekarang bahasan kita, bagaimana kalau dalam sholat ada orang berbicara, tapi berbicaranya ini sesuatu yang merupakan qurbah atau ibadah, mengandung nilai ibadah. Seperti apa? Wakaf. Orang ingin mewakafkan sesuatu harus talafuz, harus diucapkan. Ya, i'tikaf. Kalau i'tikaf yang nazar, ya, i'tikaf ada 2 macam. Ada i'tikaf yang sunnah, ada i'tikaf yang wajib. I'tikaf yang sunnah, Bapak masuk masjid dalam hati niat. Dalam hati ini, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di masjid karena Allah. Itu i'tikaf yang sunnah. Ya. Tapi kalau dinadarkan sesuatu sunnah, kalau dinadarkan jadi wajib. Ya, dan ini pahala wajib, ini namanya manipulasi pahala. Ya, yang tadinya sunnah jadi pahala wajib. Boleh nggak? Bisa ini. Bapak masuk masjid, berhenti di pintu sebentar ngomong, nazaratul i'tikaf. Nah, saya niat i'tikaf. Ya, di masjid ini selama saya ada di masjid ini karena Allah Ta'ala, maka hukum i'tikaf jadi wajib. Pahalanya gimana? Beda pahala sunnah sama pahala wajib. Jadi kita bisa sebenarnya memperbesar pahala yang kita kerjakan kalau dinadarkan. Cuma hati-hati kalau menadarkan sesuatu, jangan sesuatu yang kita nggak mampu. Ya, kalau saya naik jabatan, saya nazar mau ningkatin masjid, yang duit kagak ada yang nazar ningkatin masjid. Ya, jangan nazar yang kita nggak mampu, jadi dosa terjadinya. Ya, yang kira-kira mampu. Kalau i'tikaf memang kita mau ke masjid kan, itu nggak masalah. Nah, boleh nggak Ustaz saya lagi sholat, saya waktu masuk ke masjid lupa saya nazar i'tikaf. Ya, sedangkan kalau saya nggak nadarkan, saya cuma dapat pahala sunnah doang. Saya pengen dapat pahala wajib, gimana nih? Atau ketika saya lagi sholat, saya ingin mewakafkan sesuatu. Takutnya kalau habis sholat saya lupa lagi nggak jadi wakaf misalnya. Gimana hukumnya nih? Lagi sholat mengucap, ya misalnya gimana? Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjid. Saya wajibkan diri saya untuk Allah karena Allah untuk beriktikaf di masjid ini. Selama saya di masjid, gitu ya. Ngucap dalam sholat, bagaimana hukumnya? Ya, atau misalnya lillahi alayya an atasaddaq bi mi'ati riyalin. Saya nazar mewajibkan diri saya karena Allah bersedekah 100 real, 100 ribu rupiah. Ini nazar namanya ini. Bagaimana hukumnya? Ulama khilaf. Ya, menurut sebagian ulama la tabtulus shalah, enggak batal. Ya, enggak batal sholatnya. Ya, tapi ada pendapat mengatakan batal. Oleh karena itu lebih baik enggak usah. Karena ada khilaf dalam masalah seperti ini. Sebaiknya kita kalau ingin mengucapkan wakaf atau i'tikaf, ya, ini sebaiknya di luar sholat, gitu ya. Nah kemudian, Ustaz, bagaimana sekarang kalau seandainya ada orang berdehem, tahu dehem ya? Tahu dehem namanya, ya. Ketika dia berdehem, ya, keluar dari mulutnya itu 2 huruf. Tadi ingat kalau 2 huruf kan batal sholatnya, ya 1 huruf enggak. Bagaimana hukum Ustaz? Orang berdehem dalam sholat keluar dari 2 huruf.
Idza kanat al-qira'ah wajibah, lihat kalau dia berdehem ketika bacaannya ini bacaan wajib, maka diperbolehkan dia berdehem. Contoh takbiratul ihram, Fatihah, ya, tasyahud akhir, salawat atas Nabi Muhammad di tasyahud akhir, dan salam. Ini kalau berdehem dalam perkara yang wajib dibaca atau rukun salat, maka diperbolehkan dia berdehem. Misalnya, Ustaz, saya kalau nggak berdehem nggak bisa saya nyemurin Fatihah, ya, dia baca Fatihah misalnya, tapi lagi serak gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, kan harus gitu, karena ada yang nyangkut di sini. Sedangkan kalau keluar 2 huruf, ya, bagaimana nih? Kalau bacaan wajib boleh, nggak apa-apa, karena memang ada wajib menyempurnakan rukun ini, ya. Tapi kalau bacaannya sunnah bagaimana? Kalau bacaan sunnah, fala yajuzu, maka nggak boleh, ya, karena ini kan sunnah saja. Anda pun nggak baca tetap sah sholatnya, ya. Jadi bacanya semampunya. Cuma kalau bacaan wajib diperbolehkan. Jelas kira-kira nih? Ya, jadi jangan sembarangan berdehem dalam sholat ya. Kadang orang nggak menyangka kalau ini membatalkan, ya. Padahal berdehem itu bisa membatalkan sholat di madzhab kita Imam Syafi'i, ya. Jadi hati-hati dalam berdehem. Jadi kalau nggak perlu dehem, nggak usah dehem, ya. Ini kadang kita isengnya dalam sholat, padahal nggak perlu, ya. Sesuatu yang nggak perlu kerjakan dalam sholat bisa membatalkan, ya. Maka hati-hati dalam sholat, ya. Kemudian masalah berikutnya, lakukan al-musalli sha'iman. Kalau orang yang sholat ini sedang puasa, misalnya kita lagi puasa nih, wa wasalatin nukhama ila haddil zahir, kemudian ingus kita, ya, dia turun. Kalau lagi film kan turun sini. Nah, kan dia sambungan sama tuh. Ya, hati kan, telinga, hidung, tenggorokan sama, nyatu tuh. Ya, salurannya. Nyampe ke bagian zahir, tenggorokan, bagian atas. Ya. Ini kalau tenggorokan itu kalau kita belajar makhraj, ya, ada yang bagian pangkal, tengah, ujung. Ini yang ujung namanya haddul zahir, tempat keluar makhrajnya kha dan gha. Ya, ghin sama kha di sini tempatnya. Ya. Nah, ini Ustaz turun nih ingus kita. Ya. Saya pengen keluarin, ingat ya. Kalau puasa, ini kan pendapat terkuat di madzhab kita lagi puasa nih. Menelan ingus yang nyampe ke haddul zahir, batasan luar, kita telan, hukumnya batal puasa. Pendapat terkuat begitu. Jadi kalau kita film jangan ditelan. Jangan. Itu lagi puasa batal di madzhab kita Imam Syafi'i. Ya, walaupun ada pendapat kedua mengatakan enggak, ini kan termasuk bagian dari dalam tubuh kita, enggak batal. Ini pendapat Imam Ghazali seperti itu. Tapi pendapat terkuat batal, maka hati-hati. Ya, atau reak. Kalau kita lagi ini nih, ya. Keluar, itu kan sampai sini. Harusnya kan keluarin. Enggak, telan lagi. Sayang enggak telan lagi. Gimana ini? Jangan sayang. Ya, ingus yang sudah nyampe batasan luar atau reak yang sudah nyampe batasan luar, berarti dia dari dalam nyampe di luar, wajib dikeluarin. Ini gimana Ustaz? Saya mau keluarin reak saya ini, saya harus keluar 2 huruf. Gitu, baru keluar. Terus buangnya kemana Ustaz lagi sholat? Ada masalah gini. Bapak kalau ada ingus mau dikeluarin atau reak mau dikeluarin, boleh nggak ngeludah? Boleh meludah ketika sedang sholat, ya. Tapi ke posisi depan atau kiri, jangan ke posisi kanan. Ini kalau bukan di masjid. Ingat ya, zaman sahabat dulu kan masjidnya masih tanah gitu ya, atau dia lagi di padang pasir gitu. Kalau di masjid ya jangan ngeludah. Ya, nggak haram, ya, mengotori masjid hukumnya haram. Kan tapi saya kalau nggak keluarin batal nih puasa saya nih. Nah, ini jadi dilema nih. Kalau kita nggak berdehem, ini nggak akan keluar, malah keluar jadi batal puasa kita menurut pendapat terkuat. Kalau kita ingin pendapat yang kuat, ya. Tapi kalau saya berdehem, otomatis keluar 2 huruf dari lisan saya, sholat saya batal. Mana yang lebih dahulukan, menjaga puasa atau menjaga sholat? Ini jadi masalah. Paham nggak masalahnya? Ya, ada reak keluar, ingus turun, nyampe batasan zahir. Kalau dalam bab puasa wajib dikeluarkan, ditelan batal menurut pendapat terkuat. Ya, kalau kita mau ikut pendapat Imam Ghazali ya telan aja, apa-apa. Ya, tapi kalau ikut pendapat terkuat untuk hati-hati, nggak boleh, harus dikeluarin. Ya, sedangkan kalau saya mau ngeluarin, saya akan keluar 2 huruf dari lisan saya, sholat saya batal. Mana yang dijaga? Ini pertanyaannya. Ya, kalau terjadi seperti ini, bagaimana hukumnya? Bolehkah saya berdehem? Ya, juzu lahu mura'atan lisan. Dia boleh berdehem walaupun keluar lebih dari 2 huruf untuk menjaga sah puasanya.
gitu ya, diperbolehkan. Sholatnya bagaimana? Sholatnya juga sah, nggak wajib dia mengulangi sholat, ya. Tapi nanti kalau sudah keluar, dikeluarin. Ingat, kalau di masjid nggak boleh ngeludah sembarangan, ya. Bisa dipukulin sama pengurus masjid ntar kita, ya suruh laundry karpet gitu ntar, ya. Yang kedua, jadi gimana kalau di masjid? Ya kalau di masjid kalau ada punya tisu, ya, atau mungkin kalau kita lagi bilang, siapin tisu sendiri, ya, tisu atau sarung tangan tuh ya, sarung tangan ya, selampai bahasa kita ya, itu lap tangan, ludah di situ, kantongin, atau di kantong sendiri aja. Kalau anda mau, ya, itu ludah di situ, jangan sembarangan. Kalau di masjid nggak boleh, ya. Tapi kalau di luar masjid, misalnya sholatnya di lapangan, ya lagi id misalnya kan, dia sholat di lapangan. Atau kita lagi camping, sholatnya di hutan atau di gurun pasir lagi musafir, gimana? Boleh nggak meludah? Boleh, ya. Tapi katanya jangan meludah ke kanan, meludah ke depan atau ke sebelah kiri, ya. Ini pun boleh ke sebelah kiri kalau kita nggak jamaah. Kalau lagi berjamaah bikin soft, jangan meludah sebelah kiri, ntar yang kiri marah. Sebelah kiri kita ada orang, kita pengen meludah, ini kan di hutan nih, ya meludah boleh nih, ya. Kita meludah di depan teman kita. Ya teman kita lagi sholat, kan dia otomatis terganggu. Ini nggak boleh. Kalau seandainya sebelah kiri kita ada orang, maka ke depan, gitu ya. Ke depan pun kalau jangan sampai jauh-jauh. Kalau depan kita ada soft depan, jangan depan dia, tapi dekat kaki kita, di antara kaki kita. Nah gitu aja. Ya betul ke depan meludahin orang, jadi berantem sholatnya. Jadi ada tata caranya meludah itu dalam sholat. Ya diperbolehkan. Cuma sebaiknya kita ya pakai tisu, lap, masukin sendiri. Gitu. Jadi nggak kemana-mana ludahnya. Jelas kira-kira nih, ya, oke. Baik, masalah berikutnya, kalau seandainya kita sedang sholat jamaah, imam berdehem dan keluar 2 huruf dari mulutnya, wah, ini gimana nih? Imam kita, imam kita berdehem. Sedangkan 2 huruf keluar dari dalam sholat, hukumnya batal. Gimana Ustaz? Ya. Apa fahal yajib 'alal ma'mum faraqah? Apakah makmum wajib memisahkan diri kalau imamnya begini? Ya, imam sholat berdehem. Wajib nggak makmum memisahkan diri? Karena kan nggak boleh berjamaah itu meyakini imamnya batal, nggak boleh, nggak sah jamaahnya. Ya, hukumnya gimana? La yajib, nggak wajib. Kenapa? Lihtimal udhrihi, karena siapa tahu imam ada melakukan berdehem ada udhurnya. Ya, udhurnya apa tadi? Misalnya dia membaca Fatihah nggak bisa, keluar dehem nggak apa-apa. Atau dia lupa, ya lupa hukum misalnya, tahu dia cuma lupa hukum, ya misalnya seandainya nih, ya atau dia lupa sedang sholat misalnya, tapi nggak mungkin lupa sedang sholat. Ini ada kemungkinan betul bagi imam, maka kita tidak wajib mufaraqah. Terusin aja jamaah sama dia, jelas ya. Tapi oleh karena itu imam ini harus benar-benar mengerti hukum fikih, ya khususnya fikih dalam bab sholat sajalah, ya nggak harus ngerti semuanya, nggak harus seorang imam itu ngerti bab puasa, bab haji, bab zakat, bab jual beli, nggak harus. Yang penting kalau anda jadi imam, bacaan surah Al-Qurannya betul, ya mau hafal Quran apa enggak, yang penting bacaannya betul, tartil, tahsin, ya makhrajnya semua tepat, kemudian anda mengerti hukum fikih bab sholat, itu berhak menjadi imam. Cuma kalau nggak menguasai ini semua, ya nggak usah jadi imam. Ya khawatir terjadi sesuatu yang membatalkan, anda akan merugikan makmum, nanti dosa semua itu. Ya hati-hati ini. Ini yang pertama, yang membatalkan sholat adalah berbicara. Yang kedua, termasuk yang membatalkan sholat al-fi'lul katsir, gerakan yang banyak. Nah, ini juga membatalkan sholat, hati-hati. Ya, apa itu gerakan banyak? Wa huwa thalathu harakatin walau sahwan, yaitu 3 gerakan walaupun lupa. Ya, bisyarti an takuna mutawaliyah, disyaratkan juga membatalkan jikalau gerakannya berturut-turut, terus menerus sambung menyambung. Dibatal 3 gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Ya, kalau terpisah maka enggak membatalkan. Ya, contoh orang sholat berdiri nih, mau maju ke depan dia maju, 1, 2, 3, batal sholatnya. Ya, karena 3 gerakan berturut-turut. Cuma kalau 1 gerakan berhenti atau 2 gerakan berhenti, terus jalan lagi, ini tidak dikatakan 3 gerakan. Contoh orang melangkah, 1, 2, berhenti ya. Berapa kadar berhentinya? Kadar berhentinya para ulama sebagian mengatakan seukuran membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru gerak lagi. Ada yang mengatakan al-baqiyatus shalihat, membaca seukuran subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi enggak nyambung gerakannya.
1, 2 berhenti. 1, 2 ini nggak 3, 4 hitungannya, tapi 1, 2 lagi karena terpisah dari gerakan sebelumnya. Jelas kira-kira nih ya. Tapi kalau nggak dipisah sama berhenti seukuran tadi, Anda bergerak 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal ya. Kalau gerakan ini termasuk gerakan besar, jelas ya, karena nanti ada gerakan besar, ada gerakan kecil ya. Kalau gerakan besar 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Mana gerakan besar? Gerakan kepala. Malah gerakan besar nih. Lagi sholat, kepalanya gerak-gerak. Batal tuh. 1, 2, 3 batal. Ya. Atau rahan pun gerakan besar. Lagi sholat di semua. Itu batal tuh. Ngapain itu gini-gini? Ya, bisa ya. Itu rahan gerakan besar. Ya. Tangan, ini gerakan besar. Ya. Badan gerakan besar, kaki gerakan besar. Ya. Telapak tangan gerakan besar. Telapak kaki gerakan besar. Ini kalau bergerak 3 kali berturut-turut, maka sholatnya batal. Atau 1 kali tapi dari 3 anggota tubuh. Ya, misalnya gimana? Anda sholat, ya, kaki maju, kepala gerak, begini, batal tuh. 3 gerakan, kepala, ya, seret 1 dan berturut-turut. Nah, gimana sholat begini? Batal. Saat kan saya cuma 1 gerakan anggota tubuh saya. Iya, tapi kan 3-3 gerak. Ya. Baik berturut-turut ataupun secara berbarengan. Ya, secara berbarengan juga sama batal. Ini gerakan, semua gerakan besar. Kalau 3 kali berturut-turut walaupun berbeda anggota tubuh, maka dikatakan hukumnya batal. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Kemudian al-khatwah minar rijli tu'tabar harakatan wahidah. 1 langkah dari kaki kita dihitung 1 gerakan. Ya. 1, misal kaki kita nih. Kalau seandainya ada orang maju mundur, ini dihitung 2 gerakan. Kalau kaki ya, kaki ini 1 maju mundur dihitung 2 gerakan. Karena 1 langkah dihitung 1 gerakan. Beda sama tangan. Tangan kalau bergerak naik turun dihitung 1 gerakan. Kenapa dibedakan cara menghitungnya? Karena dalam sholat kondisi kaki itu biasanya diam aja. Dari kita diri, kita rukuk kan dia diam aja. Beda sama tangan, takbir gerak, ya pengen rukuk dia gerak, sambil i'tidal dia gerak. Kondisinya memang terbiasa bergerak dalam sholat, maka atas naik dan turun dihitung 1 gerakan kalau tangan. Cuma kalau kaki setiap langkah dihitung 1 gerakan. Jadi kalau maju mundur dihitung 2 gerakan. Jelas kira-kira nih? Ya, ini harus tahu supaya kita nggak batal sholat kita. Ya. Kemudian di sini katakan 1 gerakan atau 2 gerakan walaupun berturut-turut nggak batal seperti yang saya terangkan, ya, walaupun sengaja, kecuali dalam 3 kondisi. Ingat nih, 1 atau 2 gerakan berturut-turut nggak batal. Kan yang batal 3 gerakan, ya. Ini nggak batal walaupun sengaja, kecuali dalam 3 kondisi, maka hukumnya batal. Apa yang batal? Idza kanat bi qasdil la'ib. Kalau 1 gerakan atau 2 gerakan dengan niat bermain-main dalam sholat, bercanda dalam sholat, ya. Ini batal. Lagi sholat, ya, misalnya ada teman lari gitu, cewek cakep ya, ini kan gini doang nih, batal nggak? Batal. Atau teman kita lagi sholat ngajak sweet sama kita, ya mau sweet Indonesia apa sweet Jepang, ya kan, kalau Jepang begini, lagi gini, kalau kita kan begini, lagi sholat diajakin sweet, hafid sholat nih, tes sweet ya, kita balas begini. Batal. 1 gerakan batal karena niat main-main. Atau gerakan kecil pun bisa membatalkan. Contoh lagi sholat cewek lewat lihat kita, ya, lihat kita terus kita kedipin mata kita. Nah, kan 1 gerakan kecil tuh batal sholatnya karena niat main-main dalam sholat. Hati-hati dalam sholat, nggak boleh sembarangan nih. Ya, ini sholat kita lagi menghadap Allah, kita lagi komunikasi, kita lagi bersyukur, berterima kasih, lagi ibadah. Ini jangan pikirin yang lain-lain, jangan main-main. Ya, kita lagi ngomong sama bos aja tiba-tiba kita terima handphone, bos marah. Tuh banyak ngomong, ya, terima telepon, matiin handphonenya, ya gitu. Apalagi di sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sopan, nggak etis, nggak pantas, gitu ya. Jadi jangan pernah main-main dalam sholat, ya. Kalau kita lihat anak-anak kecil kan begitu tuh, ya. Terus dia dorong-dorongan, terus dia ngobrol di sholat, masih kecil. Cuma kalau kita udah gede, ya udah nggak pantas lagi seperti itu, ya. Adabnya nggak ada. Yang kedua, idza kanat fahishatan aw darbatan mufridah. 1 gerakan cuma bergerak semua tubuh kita. Contoh loncat.
Loncat berapa gerakan? Satu, dua orang sholat. Ya, wah saf depan kosong nih. Wah kalau saya 3 kali berturut-turut jalan batal saya, langsung aja loncat tuh. Sudah ya, langsung nyampe tuh saf depan. Gimana? Batal nggak? Batal. Kan saya cuma 1 kali loncat. Iya, cuma 1 loncatan ente menggerakkan semua tubuh ente. Ini berarti tangan gerak, kaki gerak, kepala gerak, ikut gerak semua. Ini batal. Ya, atau dengan menggerakkan dengan cara memukul dengan keras. Yang sepukulan ini bisa menggetarkan orang lain. Ya, lagi sholat digodain dia sabar kita. Ya, lama-lama kesel juga sholat digodain mulu. Dia bercanda, kagak tahan. Memang dia jagoan, ya langsung cepat mentabok, dia lagi batal nggak? Batal. Satu pukulan, iya cuma bisa mental. Mau dengan kotak besar itu nggak boleh. Nah ini satu gerakan bisa membatalkan. Paham kira-kira? Ya, yang kondisi kedua. Yang pertama tadi kan kalau main-main. Yang kedua kalau gerakan ini menggetarkan semua tubuh kita atau orang lain. Yang ketiga, idza nawa an yataharraka thalatha harakatin. Kalau ada orang niat bergerak, niat doang nih, lihat pengaruhnya niat. Ada orang dalam hatinya niat mau bergerak 3 kali berturut-turut. Padahal dia tahu 3 kali berturut-turut batal. Niat dulu. Ya kayak dalam hati. Saya mau jalan 3 kali. 3 langkah berturut. Niat di hatinya tuh. Ya. Kapan batalnya? Begitu mulai jalan 1 langkah langsung batal. Hati-hati nih. Kan saya baru 1 langkah Ustaz. Kan yang batal 3. Iya cuma ente tadi kan niat 3 kali berturut-turut. Ente sudah niat melakukan perkara yang membatalkan sholat. Begitu mulai langsung batal. Oke, hati-hati dalam hal niat. Ya, jadi nggak boleh kita salah niat, apalagi dalam sholat. Jangan sembarangan. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Baik, kemudian masalah berikutnya, al-harakatul katsirah al-mutawaliyah tabtul shalah. Tadi kan dikatakan kaidahnya, gerakan besar yang banyak ini kan membatalkan 3 kali berturut-turut, ya, sengaja atau nggak sengaja, kecuali dalam 4 kondisi ini nggak batal. Kembalikan sekarang. Kalau tadi gerakan kecil nggak batal, kecuali dalam 3 kondisi batal. Sekarang gerakan besar 3 kali berturut-turut batal, kecuali dalam 4 kondisi nggak batal. Apa yang pertama? Idza kanatil harakah bil a'dha'il khafifah. Kalau gerakan ini nggak masuk kategori besar, tapi gerakan kecil atau ringan, ya. Apa gerakan ringan itu? Gerakan bibir. Bibir kalau bergerak hitungannya ringan, ya. Walaupun banyak enggak. Lagi sholat iseng aja. Jadi nggak main-main ya. Misalnya lagi kering bibirnya. Ya kalau di Arab itu kan musim dingin kering. Kita gini-gini mulu. Dari sholat nih. Biar basah kita lagi puasa, biar basah bibir kita nggak batal. Walaupun gerakannya banyak. Wal udhun, telinga. Ada orang saya nggak bisa. Ada orang bisa gerakin telinga. Saya nggak bisa sampai sekarang tahu gimana cara itu. Ya. Misalnya lagi sholat ada lalat, mungkin dia nggak pernah kering kuping, lalu deketin, isengnya langsung gerak, refleks, misalnya gitu. Gimana nih? Walaupun berkali-kali gerakan kuping nggak batal karena gerakan kecil atau ringan. Ya. Kemudian wal lisan, lidah pun gerakan kecil. Ya, gerakan kecil. Ya, sama seperti bibir. Walaupun banyak nggak batal. Wal dzakar, kemaluan kita. Nah, cuma ini kebangetan kalau seandainya terjadi, seandainya doang. Ya, lagi sholat mikirin istrinya. Ya Allah, di rumah bini lagi ngapain ya? Sampai tegang gerak kemaluannya. Dalam sholat berkali-kali gerak, nggak apa-apa, nggak batal. Cuma nggak ada. Ya, masa sholat bisa mikirin hal seperti itu? Seandainya ini ulama membahas ada terjadi, nggak batal. Ya, wal jafnu, kelopak mata. Nah, berkedip, ini pun nggak batal walaupun banyak. Nah, kita aja sekarang setiap hari nggak sadar berapa kali kita kedip. Ya, ini nikmat Allah nih. Ya, mata kita kedip tuh nikmat Allah. Kalau nggak kedip, mata kita bisa buta, bisa rusak. Ya, dalam sholat berkedip nggak apa-apa, nggak batal. Wal banan, ruas jari. Ini jari. Ya, tiap jari punya 3 ruas kecuali jempol ada 2 ruas. Ya, ini ruas jari namanya. 1, 2, 3. Ini kalau bergerak, tapi telapak tangan nggak bergerak, cuma ruas jari aja, ini nggak batal. Walaupun banyak gerakannya. Contoh kita gatal, bapak gatal di sini, misalnya, garuknya begini, atau begini, kan gerak semua nih. Batal nggak? Nggak batal. Nah gerakan kecil, kalau telapaknya tidak ikut, cuma kalau garuknya begini, nah ini gerak nih, ya. Atau bapak misal gatal sih, garuk begini, nah ini gerakan besar namanya. Karena yang gerak ini lengan. Cuma kalau cuma gini doang, nggak apa-apa. Jelas ini? Ya. Misalnya ada orang pengen sholat lupa ngancingin baju, ya dikancingin sama dia.
pakai jarinya, batal lah. Karena gerakan kecil. Jelas kira-kira? Ya, dihitungnya satu gerakan saja. Ya, jadi hati-hati, harus bisa bedain mana gerakan yang berat atau besar, mana gerakan kecil, ya atau ringan. Kalau ini dikerjakan gerakan besar 3 kali berturut-turut batal. Cuma kalau gerakan kecil atau ringan nggak batal, dihitung cuma 1. Ya. Berikutnya, kapan gerakan 3 kali berturut-turut nggak batal? Idza kanat bi ghairi ikhtiyarih. Jikalau dia bergerak tanpa kehendak dia, bergerak sendiri. Contoh bagaimana? Kasyiddati bardin, dingin banget, menggigil. Ya, lagi sholat menggigil atau lagi meriang badannya. Gerak nih. Ya. Gimana tapi gerak sendiri, habis ditahan. Ya ini nggak apa-apa, karena tidak atas kehendak dia, tapi bergerak sendiri. Jelas ya, kayak ada orang kalau udah kena stroke kan kadang begitu tuh, tangannya gini sendiri tuh. Saya perhatiin ada orang tua, ya tangannya gini. Ini gerak sendiri, bukan dia gerak-gerakin bukan. Gimana nggak apa-apa? Ya, karena itu tidak atas kehendak dia sendiri. Ya, yang kedua. Yang ketiga, gerakan 3 kali berturut-turut nggak batal. Idza kana mubtalan bi jarabin wa lam yaqdir ala sabri 'anil haqq. Ya, apabila dia tertimpa penyakit gatal yang tidak bisa ditahan kecuali dengan garuk yang keras. Dia gatal. Ya. Kalau garuk begini nggak kena, harus begini. Ustaz, semua pada saya gatal ini. Ya. Saya udah obatin, mas juga. Kalau saya nggak garuk, saya nggak bisa tenang sholatnya. Ini gimana? Harus garuk. Dan garuknya nggak bisa begini, Ustaz. Begini. Misalnya gitu. Gimana? Ya, ada orang yang begitu. Ini dimaafkan. Kalau memang nggak bisa ditahan, terpaksa menggaruk dengan cara seperti itu, dimaafkan. Cuma kalau agak gatal dikit mah, jangan seperti itu. Ya, digigit nyamuk, paling gitu doang kan. Ya. Tapi ingat jangan lagi sholat jangan tempat nyamuk. Ntar jadi najis, ada najis di tubuh kita. Karena kan bangkai hewan najis hukumnya. Ya, biar aja ditakutin aja biar kabur. Baru kalau gatal. Itu ya, jangan ditebak. Ini ya, yang ketiga. Yang keempat, kapan gerakan besar ini 3 kali berturut-turut nggak membatalkan sholat? Idza kanat fi sholati syiddatul khauf. Kalau dia dalam kondisi sedang sholat dalam kondisi sangat ketakutan, sholat lagi perang. Ya, zaman dulu Rasulullah sholat itu ya lagi sholat diserang musuh, gimana? Ya jangan diem, lawan. Ya perang biasa. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Dengan syarat jangan teriak. Ya, Anda lagi sholat misalnya menyelamatkan harta kita atau menyelamatkan jiwa kita, lagi sholat diserang musuh, atau lagi sholat harta kita diambil, lagi sholat kita naruh handphone atau laptop dibawa kabur, ya jangan diem Pak. Biar aja lagi sholat, biarin hilang-hilang, jangan kabur, kejar, ya tangkap tuh maling, rebut handphone, balikin. Batal nggak Ustaz? Nggak batal, dengan syarat ya lagi ngejar maling jangan teriak-teriak. Kalau teriak maling batal sholatnya, karena bicara ya. Seandainya kita nggak teriak nih, kita kejar sendirian, ya, kena kita pegang, kita ambil handphone, dia ngelawan, berantem, batal nggak? Nggak batal, berantem aja, ya, berantem, tepak, ya, coba, nah, lepak, terusin sholat kita. Kalau kita menang, ya kalau kita kalah, ya kita yang tepar, ya. Kalau kita menang, biarin dia, udah capek dia tuh, istirahat aja, kita sholat, ya, nggak apa-apa. Ini diperbolehkan, namanya syiddatul khauf, ya. Tapi ingat, Bapak nggak boleh teriak-teriak, kalau teriak-teriak batal. Bahkan kata para ulama, orang kalau berkelahi atau lagi perang teriak-teriak itu alamatul juban, tanda dia penakut. Berarti kayak Bruce Lee penakut itu sebenarnya. Gitu kalau Bruce Lee kan teriak-teriak mulu, ya nggak pernah teriak. Cuma tapi dia jagoan, ya. Tapi kata para ulama gitu, orang kalau berantem teriak-teriak, ya kan kadang berantem itu ciat-ciat gitu, ya gitu kan, itu tanda penakut. Orang kalau berantem lihat kayak Ip Man tuh, nah, santai dia berantemnya, dia nggak pakai suara. Pakai pukulan sama kaki doang, nggak pakai mulut. Itu jagoan itu, pemberani namanya. Kata para ulama begitu. Cuma kenyataannya saya nggak tahu juga. Biasanya kan teriak-teriak biar semangat orang teriaknya. Nah ini, jadi kalau dalam kondisi sangat ketakutan bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut nggak batal. Lagi sholat di hutan dikejar macan. Ya lagi sholat ada singa menyerang. Singa lagi camping kita nggak tahu masuk, ya tahu-tahu ada sarang macan, sarang harimau, kabur, jangan diam, ya cari tempat aman, ngumpet, aman, lanjut sholatnya, nggak batal, gitu. Tapi tadi syarat jangan teriak, kalau teriak ya batal sholatnya. Jelas kira-kira nih, ya lagi sholat rumah kebakaran, ya keluar kabur, ya
lanjut habis keluar aman, lanjut sholatnya. Tapi mungkin orang kepikiran, yang ada juga kebingungan nih nyerah rumahnya. Wah gimana nih, rumah saya kebakaran misalnya. Ya, tapi ini dalam segala kondisi yang sangat menakutkan, kita diperbolehkan bergerak lebih dari 3 tanpa membatalkan sholat. Kondisi apapun, jelas kira-kira deh. Ya. Baik. Kemudian termasuk juga yang membatalkan puasa sholat adalah al-aklu, makan. Makan batal sholat. Ya. Lagi sholat makan batal. Wa fihi tafsil, tapi ada perinciannya. Idza kana katsiran, kalau makannya banyak, yubtilu mutlaqan, maka batal sawaun akana sahwan aw amdan, baik dia makan yang sengaja atau lupa, maka sholatnya batal. Lagi sholat makan banyak, ini batal. Berapa kadarnya batal? Banyak itu bukan berarti sepiring, bukan. Banyak itu yaitu lebih dari ukuran 2 biji wijen. Bapak kalau tahu kue apa ya, onde-onde ya, yang bulat tuh, kan di luarnya ada biji-biji itu, yang kita sebut wijen. Itu dikatakan banyak kalau lebih dari 2 biji wijen, ukurannya segitu. Jadi kalau misalnya kita habis makan gorengan, nyempil tahu segini di gigi kita segitu, atau habis makan steak, pergi ke Andakar, steak mahal ya kan, 7.000 ya, sirloin, nyempil di sini, sholat. Begitu sholat berasa daging nih, yuk dikeluarin sayang mahal-mahal, tuhan aja dah, batal sholatnya. Dikit saja batal. Pokoknya lebih gede dari 2 biji wijen, sengaja nggak sengaja batal. Sengaja batal, nggak sengaja sama juga. Bagaimana bisa nggak sengaja? Misalnya gini, ya ada sisa makanan segini, kan lebih dari 2 biji wijen, ya. Kemudian udah kita coba keluarin nih, misalnya ya, kena nih, ya. Pas sudah keluar mau kita ambil, ketelan. Misalnya gimana? Batal gede, batal. Ya, karena ini ukurannya gede. Kalau kecil bagaimana? Nah, kalau kecil lain. Idza kana qalilan, kalau sedikit atau kecil, ini tidak batal kita memakannya kecuali sengaja. Contoh sisa cabai kecil itu ya. Aduh, nyempil suka makan tuh, suka nempel apa kangkung ya kan? Cabai yang kurus ini ya. Kita udah keluarin nih. Kena nih. Ya, kena. Nah, pas sudah kena mau kita keluarin kecil nih ya. Ketelan nggak sengaja. Maka nggak batal karena kadarnya kecil. Mana kecil itu? 1 biji wijen atau seukuran 2 biji wijen. Lebih dari itu besar. Paham kira-kira? Ya, jadi hati-hati. Ya, makanya usahakan, makanya disunahkan sebelum sholat kan bersiwak. Siwakan dulu supaya kotoran-kotoran gigi itu keluar. Kalau memang suka habis makan atau habis minum yang manis-manis, kumur. Ya walaupun nggak batal apa wudunya, kita udah punya wudu dimakan nih, batal nggak wudu kita? Nggak batal, tapi sebelum sholat kumur dulu, khawatir ada bekas-bekasnya. Atau kalau kita bisa sikat gigi dulu biar bersih. Jadi sholatnya juga yakin nggak ada yang masuk lagi. Jelas kira-kira? Jelas ya? Taib. Ada pertanyaan, Ustaz, apa bedanya antara sholat dengan puasa? Kalau sholat makan banyak, padahal cuma lebih dari 2 biji wijen, itu batal, walaupun nggak sengaja. Tapi kalau puasa, semangkok, sepiring, bahkan 2 piring sampai teh manis, ya, tapi lupa lagi puasa nggak batal. Bedanya apa, Ustaz? Ya, puasa segitu banyaknya lupa nggak batal, tapi sholat cuma segini, Ustaz. Ya lupa batal atau nggak sengaja batal. Gimana bedanya? Beda, kata para ulama. Kenapa dibedakan hukumnya? Ketika sedang sholat, kata para ulama, itu ada gerakan, ada posisi yang mengingatkan dia sedang sholat. Ya orang begini, pasti dia ingat lagi sholat kan. Tapi kalau puasa nggak ada bedanya. Ya, jadi lupa dalam sholat itu sangat jarang. Lupa lagi sholat, makan jarang. Nanti lagi begini masa lupa? Lagi sholat, lagi ruku. Saat saya lupa lagi sholat, lagi ruku, ngapain itu? Ya, sampai ketelan itu bagaimana ceritanya? Lupa, nggak mungkin lupa. Ya, nanti lagi ruku, ya gerakannya ada. Nanti jadi ada hal yang mengingatkan dia sedang sholat. Cuma kalau puasa nggak ada yang mengingatkan. Ya, saya puasa Senin Kamis nih. Anda nggak puasa, ya? Saya lupa. Ente makan dia. Yang lagi ngobrol biasa kita lupa lagi puasa. Makan. Saya kena makan. Lagi nah udah sepiring lagi tambah. Mau ditraktir nih, ya kan? Minum udah teh manis, ya. Gorengan, ngobrol-ngobrol lagi. Dah, mau pulang, Ustaz, ya. Sekarang ada puasa. Yuk, udah puasa. Gimana tadi nih? Udah makan 2 piring sama teh manis. Gak apa-apa, gak batal puasanya. Kenapa gak batal? Karena gak ada kondisi yang mengingatkan dia sedang puasa. Itu bedanya. Ya, makanya dikatakan kalau puasa walaupun makan tapi makan yang banyak itu batal.
Kalau sholat, kalau makannya banyaknya juga nggak seberapa banyak sebenarnya, lebih dari 2 kadar biji wijen, sholatnya batal. Kenapa? Karena tadi bedanya. Sholat nggak ada posisi atau kondisi yang mengingatkan dia sedang sholat. Kalau puasa nggak ada. Jelas kira-kira? Ya, memang kalau lagi puasa ini kalau lupa itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang lagi puasa terus dia lupa, gimana? Apakah kita wajib ngingetin apa enggak? Kata para ulama, lihat kondisinya. Kalau seandainya ini orang memang orang baik, orang soleh, orang biasa ibadah, dia Ramadan mah nggak pernah nggak puasa, rajin puasa, sholatnya jamaah mulu. Lagi Ramadan lupa, biarin aja dulu. Ya, teman kita lupa nih, apalagi hari pertama biasanya awal-awal nih lupa. Kita jangan tegur, biarin dulu sampai dia puas, seger. Udah tenang nih baru tegur. Nanti nggak puasa. Ya Allah lupa misalnya. Nggak apa-apa, karena kesian kalau dia lagi baru 2 suap, belum minum. Ramadan. Gimana nih? Kan kesian ya kesel lah. Ya, biarin. Itu kalau orang baik. Cuma kalau orang nggak pernah ibadah, tegur aja udah. Kata para ulama, biarin, ingetin. Jadi kalau lihat kondisinya, ya. Kalau orang soleh, orang baik, orang biasa ibadah, lagi lupa, lagi Ramadan, ini berarti memang Allah kasih dia lupa. Kesian kalau Allah kasih lupa, diingetin. Harusnya kan dia dapat nikmat, biarin aja dulu. Ya. Jadi kalau Ramadan Anda ngeliat teman Anda orang biasa ibadah, lupa, biarin dulu sampai dia kenyang. Ya, biarin dulu. Nambah, ya nambah, biarin. Ya. Udah kenyang, baru kita ingetin. Ya, paham nih? Ya. Berikutnya akan kita bahas juga yang membatalkan sholat, meninggalkan rukun atau syarat, dan ini pembahasannya agak panjang. Insya Allah pertemuan kita berikutnya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan Pak. Kita mau baca 11 ayat yang wajib atau kita lagi dengerin imam lagi baca itu batal nggak? Imam lagi baca apa? Lagi baca surat yang lain gitu kita dengerin, baca kita DM itu. Yang dehem makmumnya? Ya kita yang berdehem. Ya. Tadi lihat berdehem itu kalau keluar 2 huruf maka membatalkan. Ya. Makanya kalau dehem hati-hati. Gitu aja. Jangan jadi keluar 2 huruf tuh. Ya, pelan-pelan aja. Yang sekiranya cuma keluar 1 huruf saja. Kecuali kalau kita berdehem untuk memperjelas bacaan wajib apa-apa. Bacaan Fatihah, bacaan tasyahud akhir, bacaan salam itu apa? Cuma kalau bacaan sunnah atau sampai Allah liman hamidah subhana rabbil itu sunnah semua. Itu enggak perlu. Jadi semampunya aja. Ya, makanya sama walaupun lagi enak, ditahan aja. Kecuali untuk bacaan wajib gitu. Karena tak dikhawatirkan keluar 2 huruf atau lebih. Jelas? Bersendawa tahap itu sama. Ya, bersendawa tahap atau bahasa Betawinya, atau batuk ini bisa membatalkan salat. Kecuali batuknya ini yang nggak bisa ditahan. Orang nyakut batuk, gitu, nggak bisa ditahan. Gimana? Ini dimaafkan. Cuma kalau sebenarnya nggak perlu batuk begitu, dia aja gede-gedein sama dia, batal. Sendawa juga, ya, batal. Ya. Makanya jangan dikeluarin, gitu aja, tahan. Biar nggak keluar huruf, dia tutup aja mulutnya. Ya, kan ada orang kalau tahu gede banget tuh. Gitu. Emang lega banget emang, ya. Cuma kalau nggak gitu nggak plong kayak gitu. Cuma kalau lagi sholat jangan ditahan dulu, ya, ditahan. Jelas kira-kira ya. Jadi ada perkara-perkara yang perlu kita perhatikan dalam sholat. Di antaranya itu. Ada lagi mau nanya? Ya, silakan. Misalnya gerakan itu untuk merapikan atau untuk kepentingan ibadah itu sendiri. Misalnya kalau dari sujud itu sok kita gangan. Nah itu kalau untuk rapikan gitu dan lebih dari 3 gerakan itu. Untuk merapatkan soft nggak apa-apa, karena itu gerakan yang matlub dalam sholat, gerakan yang diperintahkan dalam sholat. Tetapi ingat, tetap aja nggak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, sama seperti mengisi soft yang kosong, kan itu dianjurkan, diperintahkan. Ada orang batal keluar, dia ada soft kita, depan kita kosong, kita kan maju. Ini kan perkara yang diperintahkan oleh syariat. Ya, cuma tetap gerakannya jangan 3 kali berturut-turut. Habis bangun dari sujud, masuk berdiri lagi, rapatin soft. Boleh, tapi jangan 3 kali berturut-turut. Dan perhatikan gerakannya. Jelas ya? Ada lagi nanya? Atau di luar tema, silakan. Kalau misalnya kan ada beberapa doa yang diajarkan Rasul itu untuk diri sendiri. Misalnya yang tapi kolbi itu kalau kita biasakan dengan perubahannya gitu, dengan niat buat yang lain juga, tapi kan setiap doa itu walaupun sendiri ya. Itu nyari sunnah. Boleh gak seandainya Nabi ngajarin doa untuk pribadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik misalnya. Wahai zat yang bisa membolak-balik hati manusia, hati makhluknya, tetapkanlah hati kami ya dalam agama kamu. Kan tetapkanlah hati saya,
tsabbit qalbi, hatiku dalam bahasa Arab ya. Kalau kita terjemahkan. Ustaz saya ganti nih Ustaz, saya tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati-hati kami. Tapi saya niatnya enggak cuma saya doang, buat istri saya, teman-teman saya, anak-anak saya. Boleh enggak Ustaz nih? Boleh, enggak masalah. Ya. Enggak masalah, doa itu tergantung yang kita niatin buat siapa. Kalau Anda jadi imam, ya. Nabi ngajarin misalnya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, saya meminta buat saya ya al-afwa wal afiyah, kesejahteraan dan pengampunan. Dimaafkan segala dosa saya. Tapi Anda doanya sendirian, Anda jadi imam, doa buat makmum rame-rame. Jangan diganti sifatnya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta. Karena minta rame-rame gitu ya. Apalagi kalau ini nasihat dari Rasulullah. Bagaimana kalau dari Quran? Ulama pun khilaf kalau Quran. Misalnya Rabbighfirli wa liwalidayya, kan ya Allah ampuni saya dan kedua orang tua saya. Ini kalau doa sendiri nggak masalah. Cuma kalau jamaah gimana? Ulama pun khilaf. Ada yang mengatakan tetap sifatnya seperti itu, ya, jangan dirubah karena di Quran. Ada yang mengatakan boleh dirubah, ya, karena doa rame-rame. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, ya, warhamhuma kama rabbayana shighara, dirubah, boleh nggak masalah, ya, karena ini kan orang berdoa sama seperti misalnya Anda doa pakai bahasa Indonesia. Saya doa begini, ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah berikan saya istri yang solehah, berikan saya anak. Yang lainnya yang dengar, aku doa buat dia doang nih, gue ngaminin doang nih, ya, itu salah. Ya, kalau Anda menjadi pemimpin dalam doa, maka gantilah sifat dengan sifat jamaah. Ya, untuk orang banyak, biar diambilnya juga enak. Gitu, kira-kira begitu, paham? Ya, menyalahi sunnah nggak menyalahi sunnah. Ya, tergantung kondisinya. Ada yang mau nanya lagi? Ya. Kalau kita di sholat baru selesai salam, kalau kita salam ada yang bilang bid'ah juga. Habis sholat salaman, ya, bid'ah apa enggak, ya? Pasti bahasa bid'ah, ya. Ala kulli hal, Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat itu bersalaman setelah sholat, yang saya ingat asar dan subuh, ya. Yang lainnya nggak ada riwayat setelah Rasulullah salaman. Bagaimana Ustaz kalau Nabi nggak kerjakan, terus kita kerjakan, ya? Ini kan masalah begini. Ahlus sunnah wal jamaah, tapi semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah, semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ulama kita ahlus sunnah wal jamaah memiliki kaidah, ya, at-tarku la yadullu 'alal mana. Kalau kita bahas kaidah itu, ya, sesuatu yang Rasulullah tinggalkan tidak berarti itu dilarang. Sesuatu yang Rasulullah tinggalkan atau nggak kerjakan tidak berarti itu dilarang. Ini kaidah kita. Selama sesuatu itu sesuai sama nas, baik Al-Quran atau hadis, maka ini nggak dilarang, bahkan dianjurkan. Paham maksudnya? Kaidahnya paham? Apa kaidahnya? Kaidahnya dulu paham nih, kalau di kita nih. Sesuatu yang Rasulullah tinggalkan bukan berarti itu dilarang, ya. Tapi selama ada nas hadis atau Quran cocok dengan hadis Al-Quran, maka sesuatu itu dianjurkan. Contoh salaman. Tadi tanya salaman, ya. Salaman ini bagaimana saat habis sholat, ya? Ada hadis tentang salaman. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim bertemu, lalu dia bersalaman, ini hadis sesuai ini, ya, lalu dia bersalaman, maka sebelum pisah, ada yang menafsirkan sebelum pisah tangannya, ada yang bilang sebelum pisah dari majlis itu, ya, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Ya. Berarti kan perintah bersalaman ini ada dalilnya, ada nasnya, ada perintahnya. Jadi kalau kita ketemu salaman bagus. Ya jangan gitu dong, salaman itu sunnahnya begitu. Habis itu sama orang Islam, laki-laki sama laki-laki tapi ya, jangan sama perempuan ya, salaman perempuan jangan bukan mahram kita. Ya, kalau sama laki salaman, ya. Walaupun nggak kenal orang Islam sama saudara kita itu, mau orang Jawa, orang Batak, saudara kita orang Islam. Ya, ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Oleh karena itu ulama, ya, bagaimana kalau habis sholat salaman? Ulama menganjurkan begini, kalau tadi begitu masuk masjid sudah pernah ketemu, kayak saya masuk masjid nih, ketemu Angga belum komat nih, salaman sama Angga, ya, salaman sama Oki, salaman sama Diki, salaman, ya. Habis sholat gimana? Gak usah salaman lagi karena tadi udah salaman, ya. Cuma kalau seandainya belum salaman, sampai sholat udah masuk sof, langsung habis sholat perlu salaman lagi nggak? Ya, kata para ulama dilihat adabnya. Walaupun misalnya Nabi nggak mengerjakan, adabnya lihat. Kalau dia lagi sibuk pikir, ya nggak usah diganggu. Apalagi kan ada orang pikir khusyuk gitu, ya, gitu. Jangan biarin. Ya, cuma kalau dia sudah selesai pikir, kita udah selesai salaman. Gitu. Apalagi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngajak kita salaman, kita nggak usah ini jaim, tahu jaim ya? Bid'ah. Jangan begitu. Ya, antara kita saudara
Kadang orang kebangetan gimana ya? Ya itu, jadi ada saudara kita ini yang semua yang Nabi nggak kerjain bid'ah. Ini kalau begini patokan begini jadi berantakan semua. Ya, semua yang Nabi nggak kerjakan nggak boleh, haram semua. Nah, Anda aja nggak ada zaman Nabi ada itu bid'ah. Adanya ada di sini bid'ah, itu zaman Nabi nggak ada. Itu yang pertama tuh jelas banget. Ada. Ada kita jalan ini gancit bid'ah. Jalan Haji Nawawi bid'ah, nggak boleh itu. Ya, ada zaman Nabi nama-nama yang jalan, ya, nama kotak doang. Semua bid'ah. Cuma kan bid'ah bukan hal yang seperti itu. Sesuatu yang melanggar nas Quran dan hadis, karena hadisnya Rasulullah mengatakan jelas, ya, inna asdaqal hadis, kata Rasulullah, inna asdaqal hadis kitabullah tabaraka wa ta'ala wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayah kullu dhalalatin finnar. Ini hadisnya jangan dipahami sepotong. Nabi memulai lihat kalimat Rasulullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang dibuat-buat baru, dibikin-bikin baru. Setiap yang baru itu disebut bid'ah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Dalam satu riwayat, setiap yang sesat masuk neraka. Sebagian saudara kita ini menafsirkan semua ini cuma dari yang jelek, sejelek-jeleknya umur itu perkara itu bid'ah, gitu doang. Padahal dia nggak ngeliat. Ini dua relnya ini jangan dihilangin. Al-Quran dan hadis ini patokannya. Contoh, saya sering memberikan penjelasan kalau orang-orang nanya, Ustaz, masalah maulid Ustaz gimana? Nabi Ustaz nggak pernah bikin, ya. Sahabat Ustaz nggak pernah bikin kayak maulid sekarang, ya. Betul. Terus gimana? Berarti kan bid'ah Ustaz. Baru bid'ah. Kalau bid'ah sesat menurut hadis kan? Karena benar, ya. Cuma lihat, ya. Tadi kita punya kaidah, tidak semua yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Selama itu ada dalil nas, hadis dan Quran, maka itu diperbolehkan. Dalam peringatan Maulid, ya, mereka kan mengatakan, orang-orang salafi saudara kita ini bukan orang lain, saudara kita sendiri, ya, seiman seagama, mengatakan, ya, Nabi nggak pernah bikin, Ustaz nggak boleh ini bikin Maulid, ya, ini ngikutin Yahudi Nasrani memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ya, lihat, Maulid Nabi sendiri memperingati. Dengan cara apa? Dengan cara beliau puasa. Nabi puasa hari Senin, kata Rasulullah, ini hari saya dilahirkan. Dan ini hari ketika amal saya diperlihatkan sama Allah. Saya pengen ketika itu saya sedang puasa. Berarti kan Nabi memperingati. Kita pun memperingati. Dan perintah memperingati Allah yang nyuruh. Perintah berbahagia Allah yang nyuruh. Ya, lihat Allah ketika Nabi Isa lahir, ya, wassalamun alaika yauma wulidtu yauma yamutu wassalamun alayya yauma wulidtu yauma amutu. Semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi regret, ya, kalau rasa penghormatan bahasa Inggrisnya Respect. Respect, ya, penghormatan, respect, ya. Itu semua Allah kasih diatur semua dalilnya. Terus yang ada di acara Maulid nggak ada yang keluar dari syariat. Kita i'tikaf di masjid, i'tikaf diperintahkan. Kita mendengarkan bacaan Quran, dengar Quran itu diperintahkan, membaca Quran diperintahkan. Di Maulid dia diceritakan sejarah Nabi Muhammad walaupun pakai bahasa Arab, baca sejarah Allah yang nyuruh. Di dalam Maulid kita baca sholawat Allah yang nyuruh. Dalam Maulid ada kiai ceramah ngasih nasihat, kita disuruh perintah dengerin nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, jadi tracknya nggak ada yang keluar dari syariat. Walaupun Nabi yang kerjakan bukan berarti dilarang, bahkan dianjurkan. Ini sering saya bilang begitu. Tapi masalah hidayah kan Allah yang ngasih. Ya, walaupun mulut kita udah kebusah juga mau cobain dalil Quran hadis sahih, ya, Bukhari Muslim udah, ya. Tapi kalau hidayah Allah nggak kasih, ya nggak bisa. Tapi kita nggak perlu memaksakan. Nah, jadi kalau ada saudara kita bilang, Ustaz, salaman bid'ah, ya, selain asar sama maghrib, ya bid'ah, ya, benar bid'ah, benar. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya, ada bid'ah yang boleh, ada bid'ah yang nggak boleh. Jam tangan Ustaz bid'ah, Nabi nggak pernah pakai jam tangan. Boleh Ustaz? Boleh. Lah kan bid'ah, apa-apa ini bid'ah yang boleh. Paham ya? Jadi bahkan para ulama ada yang membagi bid'ah itu jadi dua, bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang madhumah, yang tercela, yang terpuji. Ada dua macam bid'ah. Ada yang mengatakan lima bahkan, bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunnah, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah, bid'ah yang haram. Penulisan Quran bid'ah. Sekarang nih dikasih harokat, kasih nomor, kasih nama,
itu bid'ah, tapi wajib kalau begitu. Kalau nggak digituin orang nggak bisa baca Quran. Mau pesantren bid'ah. Nabi pernah bikin pesantren? Nggak pernah. Dengan metode sekarang Nahusor nggak pernah. Bid'ah semuanya boleh. Bahkan itu dianjurkan. Kenapa? Kalau nggak begitu orang nggak bisa ilmu agama. Jadi jangan apa ya? Jangan sempit pikirannya. Ya, Bapak saudara kita yang salafi, saya bukan ngajak berdebat, enggak. Coba membuka pikiran, lebih bijak. Ulama enggak cuma guru ente doang. Ya, Habib, Kiai, ya, Ustadz, Syekh enggak cuma dari kelompok ente doang. Ulama tuh banyak, setiap ulama punya ilmu. Punya Allah kasih ilham masing-masing, Allah kasih keluasan ilmu masing-masing. Jadi boyo kata orang Jawa, hormatin. Oh, Anda berpendapatnya begini. Oh, silakan. Saya punya pendapat begini dari guru saya, silakan. Itu aja, yang enak kan begitu. Jadi kita nggak ribut. Ya, cuma gara-gara salaman ngomong tukur-tukur. Itu salaman, mana bid'ah itu? Ya, kalau bid'ah itu syirik, apa sesat itu masuk neraka. Cuma gara-gara salaman jadi masuk neraka. Ini kan kebangetan picik pikirannya. Kasihan saudara-saudara kita ini. Ya, lihat para ulama beda pendapat cuma saling hormatin. Ya, nggak ada tuh ribut-ribut. Ulama kita 4 mazhab ini semua beda pendapat. Ini antara murid, guru dan cucu murid semua beda pendapat. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Muhammad bin Hanbal, semua beda pendapat, semua bikin mazhab masing-masing. Cuma gak ada yang berantem, saling memuji bahkan. Nggak kayak kita yang baru belajar 1 kitab, 2 kitab, gayanya udah ulama kaliber dunia, mengkafir-kafirkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang. Jangan. Hati-hati saudara kita, selama dia baca kalimat syahadat, saudara kita hormati pendapatnya. Selama mereka punya dalil, punya ilmu, silakan jalan masing-masing. Surga punya Allah. Ntar kata Allah, ya, kata Allah di dalam Al-Quran, nanti saya, ya, yang akan menghukumi mana yang benar di antara kalian. Ya, wa ana hukum bainakum fi ma kuntum fihi takhtalifun, kata Allah. Nanti saya yang hukumin, saya tentuin, saya putusin mana yang benar di antara kalian. Jadi kebenaran mutlak itu punya Allah, bukan punya Salafi, bukan punya Sunni, bukan punya Syiah, bukan. Yang punya Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda masing-masing jalan dengan keyakinan Anda yang Anda yakini kebenaran ini, silakan tanpa menyepelekan, tanpa menghina saudara-saudara Anda. Itu yang benar begitu. Karena kalau nyatuin jadi satu visi nggak mungkin. Ya, perbedaan udah ada jadi zaman sahabat. Kalau nggak ada perbedaan, Sayyidina Ali sama Muawiyah nggak bakal perang. Itu sama-sama sahabat. Gimana yang sekarang? Anda ingin memaksakan kehendak nggak perlu. Udah jalan dengan track masing-masing. Oh, di kampung Anda udah biasa tahlil maulid, ya udah Anda nggak sepaham, biarin aja. Anda dengan posisi Anda. Saat saya nggak betah nih, saya punya orang bid'ah di sini, ya pindah, jangan di situ. Ya, pindah sama kelompok Anda sendiri, silakan. Jadi nggak ada crash gitu, nggak ada. Betul. Kalau mau di situ, ya hormatin pendapat mereka. Selama mereka ada dalilnya, ada ilmunya, silakan. Gitu aja. Kita pun begitu. Kita yang biasa maulid, tapi komplek kita nggak ada yang bikin maulid, ya nggak usah memaksakan. Biasa aja. Ya, jadi enak kalau begitu. Islam damai. Itu dikatakan Islam satu semuanya, walaupun beda cara berpikir, beda pemahaman, tapi satu kita. Gitu. Jelas kira-kira nih. Sama kayak seperti rumah tangga dah. Suami istri beda keinginan, anak beda lagi. Cuma kan kita saling bisa memahami. Jadi kita nggak cerai, nggak berantakan rumah kita. Kalau kita ikut ego kita masing-masing, nggak bakal selesai. Rumah tangganya nggak rapi. Apalagi Islam yang besar. Gitu kira-kira. Jelas ya. Jadi kalau mau salaman gimana? Boleh. Ya. Bid'ah Ustaz? Iya bid'ah. Boleh gitu ya. Tapi memang kalau orang lagi wirid, lagi zikir khusyuk, mesti diganggu, biar aja. Ya kalau ada orang aja salaman, terima salam saudara kita, ya terima salam. Jadi nggak usah terlalu terkungkung dengan pendapat bid'ah. Paham kira-kira? Cukup ya? Ya. Kalau cukup kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat, ilmu yang membuat kita lebih kenal dengan syariat Nabi Muhammad SAW dan membuat kita lebih takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan kita diberikan mati dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna
خير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.